Bab 1394, Aula Kuno. Space Town tidak terlalu besar. Itu hanya terdiri dari beberapa jalan kuno yang berpotongan, dan ada banyak orang di kota kecil ini. Selain itu, mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Mereka semua ahli tingkat atas di dunia luar sementara mereka hanya umum dan biasa di sini. Xiao Yan dan dua lainnya mengikuti Yao Lao saat mereka berjalan melintasi beberapa jalan kuno. Mereka tidak berhenti di sepanjang jalan karena item yang mempesona di kedua sisi. Mereka bergegas ke tujuan mereka sebelum akhirnya berhenti di ujung jalan. Tujuan mereka berada di tepi kota luar angkasa. Lingkungan menjadi sangat kosong dan tidak lagi berisik seperti sebelumnya. Sebuah bangunan kuno berdiri di tempat ini saat perasaan yang sangat tua menyebar darinya. Seolah-olah itu telah berdiri di sana selamanya, menyebabkan seseorang takut meremehkannya. Ada dua pria tua tanpa ekspresi berjubah abu-abu berdiri di luar gedung. Keduanya berdiri tanpa bergerak, tampak seperti patung. Namun, masih ada fluktuasi Douqi yang kuat yang samar-samar menyebar di sekitar tubuh mereka, menyebabkan hati seseorang merasa terpesona. Hanya dua penjaga pintu ini saja yang telah mencapai tingkat bintang 6 Douzuns. Seorang ahli tingkat seperti itu akan diperlakukan sebagai VIP bahkan di sekte langit yang mendalam atau paviliun bintang jatuh saat ini. Dari sini, orang bisa tahu standar tinggi dari pameran perdagangan spasial ini. Paviliun harta karun kuno ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Seseorang harus mendapatkan undangan dari 3 sekte besar untuk masuk. Mendapatkan undangan ini tidak semudah yang dibayangkan. Yao Lao tersenyum. Kecuali seseorang adalah seorang ahli atau faksi yang layak dipercaya oleh 3 sekte besar yang menyelenggarakan pameran perdagangan spasial, seseorang tidak akan bisa mendapatkan undangan ini. Yao Lao bisa dianggap sebagai pelindung lama. Secara alami, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan undangan. Trio Xiao yang sedikit mengangguk. Tidak sembarang orang bisa datang ke sini. Yao Lao berjalan menuju pintu setelah kata-katanya terdengar. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya merah keluar dari lengan bajunya dan menuju ke arah dua lelaki tua itu. Salah satu lelaki tua itu mengambilnya, dan cahaya merah berubah menjadi kartu undangan merah cerah. Selamat datang. Orang tua tanpa ekspresi mengungkapkan perubahan ketika mereka menerima lampu merah. Mata keruh mereka melirik kelompok Yao Lao sebelum membungkuk. Salah satu dari mereka melambaikan lengan bajunya dan 4 lampu hitam melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, cahaya tetap menggantung di depan mereka. Lampu-lampu itu secara mengejutkan adalah doupeng hitam gelap. Sebagian besar yang memasuki tempat ini menyembunyikan identitas mereka. Lagi pula, seseorang tidak menunjukkan kekayaannya. Doupeng ini dibuat khusus oleh 3 sekte besar. Itu bisa mencegah orang lain menyelidiki. Yao Lao tersenyum saat dia menjelaskan. Dia segera mengenakan doupeng yang menyembunyikan seluruh tubuhnya. Kelompok Xiao Yan juga memakainya. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan ke paviliun yang dipenuhi dengan aura kuno. Kelompok Xiao Yan mengikuti dari belakang. Mata Xiao Yan menyapu saat langkah kaki mereka memasuki paviliun kuno ini. Bangunan itu remang-remang dan tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa, untuk itu juga tidak ada perasaan harta. 4 tamu, tolong ikuti saya. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan cepat berjalan mendekat sementara Xiao Yan mengamati sekelilingnya. Dia dengan lembut memberitahu mereka sebelum berjalan ke bagian terdalam dari gedung redup. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa saat dia mengikuti. Dia sangat akrab dengan lingkungan sekitarnya. Trio di belakangnya dengan cepat mengikuti. Kelompok itu berjalan melalui beberapa koridor gedung selama beberapa menit. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah pintu perunggu besar. Orang tua itu juga menghentikan langkahnya dan menangkupkan tangannya ke Yao Lao. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia diam-diam pergi.
Ini adalah tujuan kami. Yao Lao dengan lembut menyatakan. Setelah itu, dia perlahan mendorong pintu perunggu kuno. Sebuah cahaya redup keluar dari dalam, tapi Yao Lao tidak menghindarinya. Sebaliknya, dia mengambil langkah dan masuk. Trio Xiao Yan mengikutinya melalui pintu perunggu. Mata Xiao Yan menyipit, dan setelah cahaya yang intens menghilang, sebuah aula kuno yang berukuran setengah dari stadion muncul di depan mata mereka. Bagian dalam aula kuno dipenuhi dengan banyak kursi batu. Pada saat ini, banyak sosok sudah duduk, dan wajah orang-orang ini juga disembunyikan oleh dopeng hitam seperti kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa memberitahu identitas pihak lain. Pintu masuk kelompok Xiao Yan menarik beberapa mata yang memindai, tetapi mata ini dengan cepat bergeser. Xiao Yan masih merasakan beberapa mata diam-diam memindai mereka. Tampaknya mereka berencana untuk menemukan identitas mereka melalui celah. Yao Lao tidak menanggapi tatapan ingin tahu ini. Dia berjalan ke tempat yang sedikit lebih sepi dan duduk di kursi. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang sekitarnya menjadi terdistorsi. Ada banyak ahli yang hadir. Kita harus berhati-hati. Kalau tidak, percakapan kita dapat ditemukan oleh mereka. Yao Lao menjelaskan dengan samar. Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya. Dia menemukan cukup banyak jejak spasial di beberapa tempat lain. Jelas, orang lain yang hadir cukup berhati-hati. Mari kita diam-diam menunggu dulu. Transaksi di tempat ini kemungkinan akan segera dimulai. Yao Lao berbicara dengan lembut sebelum menjadi diam. Xiao Yan bisa merasakan bahwa Yao Lao tampaknya perlahan memindai aula saat ini. Sepertinya dia ingin mengetahui latar belakang orang-orang ini. Xiao Yan secara alami tidak dapat banyak membantu Yao Lao dalam hal penyelidikan seperti itu. Dengan kekuatan bintang ke-8 Douzun, dia mungkin dianggap sangat kuat di dunia luar, tapi setidaknya ada 10 orang di ruangan ini yang bisa melampaui dia. Ditambah dia secara alami terlalu malas untuk memindai ruangan. Kalau tidak, dia mungkin akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu. Sementara Yao Lao menyelidiki, sisanya tetap diam saat 2 jam berlalu dengan tenang. Beberapa tokoh mengenakan dopeng hitam memasuki aula selama 2 jam ini. Pandangan kasar mengungkapkan bahwa ada lebih dari 100 orang yang hadir. Hah! Yao Lao di sampingnya dengan lembut menghela nafas sementara Xiao Yan menunggu dengan bosan. Baru saat itulah Xiao Yan menoleh dan bertanya dengan lembut, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu? Haha, ada beberapa keuntungan. Tampaknya beberapa orang yang dikenal telah datang. Yao Lao tersenyum, tetapi dia tidak mengungkapkan siapa orang-orang yang dikenalnya ini, jadi Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dentang! Suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di aula kuno yang tenang ini sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya, dan seorang lelaki tua berjanggut putih berambut putih, yang tampak seperti orang sekarat, perlahan muncul di depan mata semua orang dari ruang yang terdistorsi. Xiao Yan merajut alisnya di bawah dopeng ketika dia menemukan lelaki tua berambut putih itu. Berdasarkan indranya, pria tua setengah mati ini cukup menakutkan. Fluktuasi aneh yang hanya dimiliki oleh elit Du Sheng samar-samar muncul di sekitarnya. 9 perubahan puncak Douzun, ya. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Pria tua berambut putih ini sepertinya memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Jika Dou Qi di dalam tubuhnya ditekan sekali lagi, itu akan mengalami transformasi yang memungkinkan dia untuk maju ke Ban Sheng. Ini adalah kepala gunung dari Gunung Harta Karun Pencerminan, orang tua Bao Shan. Dia telah melihat harta yang tak terbayangkan dalam hidupnya dan memiliki mata yang sangat tajam. Ketika saya pertama kali bertemu dengannya saat itu, dia sudah menjadi ahli terkenal di dataran tengah. Saat ini dia telah menjadi 9 perubahan puncak Douzun. Dia hanya tidak jauh dari Ban Sheng. Suara lembut Yao Lao ditransmisikan ke telinga trio Xiao Yan. 9 perubahan puncak Douzun.
Cailin dan dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi muram di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata ini, terutama Cailin. Hatinya sedikit terguncang. Dataran Tengah memang layak menjadi daerah dengan standar tertinggi di benua Douki. Jika ahli seperti itu datang ke bagian barat laut benua, ahli itu pasti akan berada di puncak, tetapi dia tampaknya menjadi tuan rumah pameran dagang. Tentu saja, ini bukan pameran dagang biasa. Haha, ini adalah pameran perdagangan spasial lainnya. Bagaimana kabar semua orang? Pria tua itu Baoshan menyapukan pandangannya ke aula besar. Suara tuanya bergema di samping telinga semua orang, tetapi tidak ada yang hadir menanggapi salamnya. Suasana aula itu anehnya masih sepi. Orang tua Baoshan juga tidak peduli dengan tanggapan ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami hal ini. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya perlahan menjadi terdistorsi. Sepertinya penjara spasial telah mengepung orang tua Baoshan. Aturan lama masih berlaku. Semua orang seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Orang tua Baoshan tersenyum setelah melakukan ini. Setelah itu, dia berdiri di panggung lelang di depan, batuk, dan berkata, hampir semua orang ada di sini. Dalam hal ini, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Mari kita mulai pameran dagang ini. Setelah kalimat terakhir dari lelaki tua Baoshan terdengar, semua tatapan di dalam aula besar segera tertuju padanya. Ada beberapa antisipasi dan kegembiraan yang samar-samar hadir. Semua orang tahu bahwa barang-barang yang ditawarkan di pameran dagang ini tidak biasa. Bab 1395, Fragmen Peta Terakhir. Selanjutnya, kita akan mulai melelang objek pertama dari pameran perdagangan spasial ini. Tangan lelaki tua Baoshan menggosok ruang kosong di depannya dari dalam dinding spasialnya yang terdistorsi. Sepasang sayap tulang putih pekat muncul di depan mata semua orang. Suara samar petir angin dipancarkan dari sayap kuno, sayap setan Phoenix. Xiao Yan terkejut saat melihat sepasang sayap tulang yang familiar ini. Ekspresinya segera menjadi sedikit aneh. Dia selalu mendengar bahwa suku Heaven Demon Phoenix sangat menghargai mayat dan garis keturunan anggota suku mereka. Siapapun yang berani mengambil mayat akan dikepung dan diserang oleh suku Heaven Demon Phoenix. Oleh karena itu, dia selalu takut mengungkapkan Heaven Phoenix Wings padanya. Tanpa diduga, barang pertama yang dijual di pameran perdagangan spasial ini adalah sayap ini. Sepertinya suku Heaven Demon Phoenix telah bertemu dengan banyak serangan diam-diam, tapi itu sudah diduga. Tubuh Heaven Demon Phoenix penuh dengan harta. Tidak aneh bagi seseorang untuk menargetkan mereka. Xiao Yan bersorak di dalam hatinya. Dia juga jelas menyadari bahwa satu-satunya aula lelang yang berani berurusan dengan sayap Demon Phoenix hanyalah pameran perdagangan spasial ini. Sayap Demon Phoenix, sayap Heaven Demon Phoenix. Setiap orang yang hadir harus menyadari betapa langkanya mereka. Jika mereka disempurnakan menjadi skill Flying Dou, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat mengejar Anda dalam hal kecepatan. Membunuh orang lain atau melarikan diri adalah suatu keharusan. Orang tua Baoshan tersenyum saat dia berbicara. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak takut menyinggung Heaven Demon Phoenix. Pemilik sayap Demon Phoenix ini ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil lightning 4 warna. Setelah evaluasi kami, sayap Demon Phoenix sangat berharga. Karenanya, siapapun yang tertarik dapat mulai menawar. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia menyandarkan tubuhnya ke sandaran dan memperhatikan semua orang dengan penuh minat. Dia sudah memiliki sepasang sayap Demon Phoenix dan secara alami memahami manfaatnya. Dengan mengandalkan mereka, Xiao Yan telah lolos dari tangan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya berkali-kali. Namun, karena Xiao Yan sudah memilikinya, dia tidak akan menaruh perhatiannya pada mereka.
Aula besar itu benar-benar sunyi. Tidak ada yang berbicara, tetapi lelaki tua Baoshan tidak cemas. Wajahnya masih penuh dengan senyuman. Keheningan ini berlanjut selama sekitar 5 menit sebelum suara serak akhirnya berkata, "Aku menginginkannya." Mata Xiao Yan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Dia melihat sesosok manusia di Doupeng secara acak melemparkan botol giok ke arah lelaki tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima botol giok. Dia membukanya dan melihat sekilas sebelum tersenyum. Matanya melihat sekelilingnya dan bertanya, apakah ada yang mau menawarkan harga lebih tinggi dari ini? Lingkungan benar-benar sunyi. Ini tidak mengejutkan orang tua Baoshan. Pemilik asli sayap Demon Phoenix ini adalah Do Uzun bintang 6. Itu tidak buruk bahwa itu bisa ditukar dengan pil obat 4 warna pil Lightning Tier 8. Tidak ada yang akan bersaing untuk itu dengan harga yang lebih tinggi karena itu tidak sepadan. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat tidak ada yang membuka mulut mereka. Dengan jentikan jarinya, sayap Demon Phoenix di depannya terbang ke orang yang telah menawarkan tawaran. Penawar meraih sayap dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Transaksi ini sangat sederhana. Kedua belah pihak akan bertukar barang pada saat yang sama karena barang yang mereka tukar semuanya sangat mahal. Tempat ini berbeda dari lelang biasa. Kecuali ada alasan khusus, kebanyakan orang akan memilih untuk menyerah ketika barang yang mereka keluarkan jauh melebihi barang yang ingin mereka beli. Lagi pula, orang-orang di sini bukan pengisap. Yao Lao menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Kemungkinan seseorang dapat menemukan lusinan orang di sini yang dapat mengeluarkan sesuatu yang melampaui pil obat tingkat 8 pil Lightning 4 warna. Namun, hanya satu orang yang menawarkan tawaran sebelumnya. Itu sebagian karena daya pikat sayap Demon Phoenix ini tidak cukup, tetapi itu juga menunjukkan ketenangan orang-orang ini. Haha, barang kedua yang akan kita lelang hari ini. Orang tua Baoshan tersenyum setelah berhasil menyelesaikan transaksi pertama. Objek lain sekali lagi melintas dan muncul di depannya. Anehnya, itu adalah gulungan emas pucat, tubuh kaca King Kong, keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Keterampilan Do ini diciptakan oleh Saint Liu Li 1000 tahun yang lalu. Jika seseorang mempraktikkan keterampilan Do ini hingga puncaknya, tubuh seseorang akan tampak tidak dapat dihancurkan seperti logam, pukulannya dapat meruntuhkan langit, dan kakinya dapat memecahkan tanah. Ini adalah semacam keterampilan Dou yang kuat yang menggabungkan menyerang dan bertahan bersama-sama. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia mendengar perkenalan orang tua Baoshan. Tubuh kaca King Kong ini tampaknya merupakan metode untuk melatih tubuh fisik seseorang. Itu mungkin cukup kuat untuk mencapai kelas Tian. Pemilik Do skill ini ingin menukarnya dengan metode Ki afinitas air tingkat rendah kelas Tian. Tentu saja, juga tidak apa-apa jika seseorang mengeluarkan beberapa pil obat dengan nilai yang sama. Orang tua Baoshan tersenyum saat dia berbicara. Cukup banyak orang yang hadir di aula besar ini cukup tertarik dengan skill Do ini. Oleh karena itu, seseorang membuang gulungan biru pucat setelah lelaki tua Baoshan berbicara. Gulungan itu akhirnya mendarat di tangan orang tua Baoshan. Orang tua Baoshan menerima gulungan itu. Dia membukanya dan melihat sekilas. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Sebelum dia bisa berbicara, dua orang lainnya melemparkan gulungan ke arahnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 4 gulungan telah muncul di tangan orang tua Baoshan. Ada 4 orang yang tertarik dengan badan kaca King Kong ini. Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas dalam hatinya saat dia melihat gulungan di tangan orang tua Baoshan. Keempat gulungan itu adalah metode Ki kelas rendah kelas Tian. Itu hanya beberapa saat tetapi banyak metode Ki kelas Tian yang sangat langka di dunia luar telah muncul. Adegan ini menyebabkan bahkan Xiao Yan tanpa sadar menghela nafas di dalam hatinya. Memang kasus seseorang bersentuhan dengan hal-hal yang berbeda pada tingkat tertentu. Saat itu,
Dia telah bertarung dalam pertempuran hidup dan mati sebelum dia untungnya berhasil mendapatkan keterampilan Dou tingkat rendah kelas Tian. Tidak ada orang lain yang bergabung dalam penawaran setelah 4 gulungan dikeluarkan. Orang tua Baoshan membuka keempat gulungan itu dan membacanya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Mereka sekali lagi dibuka 1 menit kemudian. Dia menjentikkan jarinya dan 3 gulungan di tangannya kembali ke pemiliknya. Dia tertawa setelah pemilik Du Skill melihat penawarannya. Sebuah kesimpulan telah dicapai untuk transaksi ini. Lengan bajunya dikibaskan saat dia berbicara. Gulungan Douki berwarna emas di depannya terbang ke belakang aula. Selanjutnya, itu mendarat di tangan orang berjubah hitam. Gulungan ini dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan orang itu dalam sekejap mata. HMPH. 3 orang lainnya mendengus tidak senang ketika metode Qi yang mereka tawarkan tidak dipilih. Jelas, mereka sedang dalam suasana hati yang buruk. Orang tua Baoshan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar suara-suara ini. Dia terus melakukan pameran perdagangan. Item yang muncul selama perdagangan berikutnya menjadi lebih mempesona. Dari keterampilan Du hingga metode Qi, dari pil obat hingga harta alam yang luar biasa, dari senjata hingga kuali obat, setiap item yang dikeluarkan akan menimbulkan keributan di dunia luar, tetapi mereka tidak mengejutkan di sini. Meskipun benda-benda yang dilelang ini langka, Xiao Yan tidak menawarnya. Dia tidak menawar apapun selain buku racun yang disebut Kode Racun Langit Tenang. Dia telah menggunakan 2 pil obat 5 warna pil Lightning Tier 8 untuk membeli buku untuk Little Fairy Doctor. Salah satu alasan mengapa dia tidak menawar lebih banyak item adalah karena item yang diminta pihak lain cukup keras. Alasan lain adalah dia tidak membutuhkan benda-benda ini di dalam hatinya. Apa yang disebut Kode Racun Langit Tenang telah dibuat oleh seorang elit Du Sheng yang disebut Racun Suci Langit Tenang ribuan tahun yang lalu. Elit Du Sheng ini suka menggunakan racun sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan sebuah gulungan yang berisi metode pemurnian berbagai racun misterius. Beberapa racun mematikan dapat menyebabkan bahkan seorang elit Douzon menjadi sengsara. Meskipun buku ini memiliki kekuatan yang besar, buku ini mengharuskan seseorang untuk meneliti racun sebelumnya dan agak tidak ortodoks. Kalau tidak, Xiao Yan tidak mungkin membelinya dengan mudah. Meskipun Xiao Yan tidak membeli apapun untuk dirinya sendiri, objek membingungkan yang dilelang membuka mata Xiao Yan. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa begitu banyak ahli top bergegas ke pameran perdagangan spasial ini. Hal-hal yang diperdagangkan di sini sangat langka. Saat satu demi satu benda langka berhasil dipertukarkan, suasana di aula besar menjadi jauh lebih panas. Mata panas keluar dari banyak doupeng. Mereka menatap tajam pada lelaki tua Baoshan di tengah aula. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening adalah bahwa fragmen peta yang terkait dengan api teratai setan pemurnian belum muncul. Selanjutnya, kita akan mulai melelang item kedua hingga terakhir dari pameran perdagangan ini. Orang tua Baoshan, yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiao Yan, yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap peta kuno fragmen sementara napasnya di dalam doupeng menjadi jauh lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal karena Xiao Yan telah mencarinya selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya fragmen peta. Tidak ada energi khusus untuk itu. Namun, setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan api teratai iblis pemurnian yang legendaris. Orang tua Baoshan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya. Semua mata di dalam aula besar berkumpul di fragmen peta kuno setelah kata-kata lelaki tua Baoshan terdengar. Api teratai iblis pemurni berada di peringkat ketiga pada peringkat api surgawi. Api surgawi semacam ini, yang tampaknya hanya ada dalam legenda,
adalah sesuatu yang bahkan orang seperti Yao Lao belum pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api surgawi teratas. Mereka adalah kekuatan sejati yang bisa menghancurkan dunia dan sudah di luar kendali manusia. Siapapun yang bisa mendapatkan dan mengendalikan api surgawi ini akan menemukan sangat sedikit lawan di benua Doki. Ini karena api surgawi ini mewakili kekuatan penghancur yang ekstrim. Bab 1396, Informasi. Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia melihat aula yang benar-benar sunyi. Dia jelas menyadari daya pikat api teratai iblis pemurnian. Oleh karena itu, dia telah meninggalkan fragmen peta sebagai item kedua terakhir sebelum mengeluarkannya. Banyak pasang mata yang berapi-api di dalam aula besar sedang menatap fragmen peta. Mereka yang hadir bukanlah orang biasa. Bahkan api teratai iblis pemurnian adalah hal yang legendaris bagi mereka. Mereka hanya pernah mendengarnya dan belum pernah benar-benar melihatnya. Tentu saja, ini tidak menghalangi siapapun untuk menginginkannya. Apapun yang kuat pada akhirnya akan menarik banyak pasang mata serakah terlepas dari bahaya yang terlibat. Meskipun fragmen peta ini bukan api teratai setan pemurnian yang sebenarnya, seseorang akan dapat memperoleh beberapa informasi terkait dengan api teratai setan pemurnian dengan mendapatkannya. Jika mereka bisa mendapatkannya, manfaatnya bisa digambarkan tidak ada habisnya. Haha, pemilik fragmen peta ini ingin menukarnya dengan beberapa pil obat. Tentu saja, kualitas pil obat harus setidaknya 6 warna pil petir. Adapun kuantitasnya, itu akan tergantung pada semua orang. Orang tua Baoshan tersenyum. Matanya menyapu aula sebelum dia berkata, penawaran akan dimulai sekarang. Semuanya, tolong tawarkan tawaran Anda. Ada banyak orang di aula besar yang tertarik dengan fragmen peta ini. Segera, suara tua yang serak berkata, 3 pil obat tingkat 8 pil petir 6 warna, 4 pil obat 6 warna pil lightning tier 8, 5. Banyak tawaran tiba-tiba dikeluarkan dari aula besar dalam waktu kurang dari 2 menit. Suasana aula tiba-tiba menjadi sangat panas. Harga penawaran dengan cepat naik di depan mata pria tua Baoshan yang tersenyum. Semua orang mengerti dengan jelas bahwa fragmen peta jauh lebih berharga daripada penawaran ini. Namun, jika seseorang dapat mengandalkan fragmen peta ini untuk menemukan Purifying Lotus Demon Flame, kerugian ini tidak akan layak disebut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut setelah mengetahui bahwa begitu banyak orang yang tertarik. Jangan cemas, mari kita tunggu. Yao Lao menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya saat mendengar jawaban Yao Lao. Dia dengan paksa menenangkan hatinya. Kerutan di alisnya semakin dalam ketika dia mendengar harga yang terus naik. Dia memang meremehkan daya pikat api teratai iblis pemurnian. Meskipun itu hanya fragmen peta, itu menyebabkan semua orang ini bertindak gila. Tawaran terus meningkat pesat di tengah banyak tangisan yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harganya sudah naik menjadi 9 pil obat 6 warna pil lightning tier 8. Tawaran ini bahkan menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Tawaran yang melibatkan begitu banyak pil obat pil lightning 6 warna telah melebihi harapannya. Untungnya, harga saat ini telah melampaui titik yang bisa diterima kebanyakan orang. Oleh karena itu, jumlah orang yang menawar juga berkurang, tetapi semua orang tahu bahwa orang-orang yang tersisa ini adalah individu yang benar-benar kaya. 5 pil obat 7 warna pil lightning tier 8. Tangisan dingin yang mengandung kemarahan tiba-tiba bergema setelah tawaran sebelumnya. Harga ini tidak diragukan lagi tinggi, dan aula besar dengan cepat menjadi lebih tenang. Banyak mata mengikuti asal suara yang dikirimkan, tetapi yang mereka lihat hanyalah sosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam. 8 pil. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dengan cara yang sederhana. Xiao Yan diam-diam menghela nafas dalam hatinya saat mendengar suara ini. Yao Lao akhirnya mulai menawar. Namun,
Xiao Yan tidak tahu apakah Yao Lao benar-benar bisa mendapatkan fragmen peta. Lagi pula, orang-orang di sini bukan individu biasa. HMPH, orang yang meneriakkan harga sebelumnya mendengus ketika dia mendengar Yao Lao membuka mulutnya untuk mengajukan penawaran. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengatupkan giginya dan berkata, 1 pil obat 8 warna Lightning Tier 8. Keributan rendah muncul di dalam aula besar setelah kata-katanya terdengar. Banyak orang tidak mengira orang ini akan mengeluarkan pil obat pil Lightning 8 warna. 3 pil. Suara ini masih samar, tetapi menekan semua suara di aula. Yao Lao menyebabkan orang itu menyerah dengan keengganan yang besar. Xiao Yan menghela nafas lega ketika orang itu berhenti berbicara. Dia baru saja akan berbicara ketika suara Yao Lao muncul di sampingnya. Jangan terlalu cepat bahagia. 5 pil. Wajah Xiao Yan berkedut ketika dia mendengar suara yang dipenuhi dengan ketegasan yang dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang ditransmisikan. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya merasakan mata Xiao Yan sejak dia tiba-tiba menoleh. Sepasang mata gelap dan tegas melesat seperti panah tajam dari bawah dopeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiao Yan. HMPH. Yao Lao keluar mendengus dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak melambaikan lengan bajunya dan tekanan tak terlihat dihancurkan dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiao Yan akhirnya pulih dan diam-diam terpana di dalam hatinya sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati. Orang ini adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Ban Sheng. Yao Lao menyebutkan dengan lembut. Suaranya mendapatkan kesungguhan untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiao Yan berubah setelah mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao dengan dingin berteriak setelah berbicara dengan Xiao Yan. Pada saat ini, ekspresinya telah menjadi cemberut. Harga seperti itu telah melebihi perkiraannya. Haha, teman ini telah menawar harga 8 pil obat petir pil 8 warna. Apakah ada orang yang masih akan menawar? Orang tua Baoshan tersenyum ketika dia mengajukan pertanyaan. Kata-kata orang tua Baoshan menyebabkan aula besar itu menjadi hening sejenak. Banyak pasang mata terlempar ke arah pria kurus yang telah melawan Yao Lao sebelumnya. Pria kurus berjubah hitam itu tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin ketika semua tatapan ini beralih. Dia segera membuka mulutnya dan berkata, 1 pil obat 9 warna Lightning Tier 8. Jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, fragmen peta ini akan menjadi milik Anda. Orang ini benar-benar gila. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk yang lembut ketika mereka mendengar bahwa orang berjubah hitam itu bersedia mengeluarkan pil obat pil Lightning 9 warna. Mereka menggelengkan kepala dan diam-diam membuat komentar di hati mereka. Ekspresi Xiao Yan juga berubah suram saat ini. Dia juga memiliki pil obat pil Lightning 9 warna di tangannya. Itu adalah pil Beast yang dia dapatkan dari sisa-sisa Do Sheng terakhir kali. Namun, kerugiannya akan terlalu menakutkan jika dia menawar pil Beast. Lagi pula, jika pil Beast ini dipelihara dengan benar, ia bahkan mungkin bisa naik ke pil obat tingkat 9 di masa depan. Pada saat itu, nilainya akan melonjak ratusan kali lipat. Bahkan ahli kelas Do Sheng akan tertarik padanya. Dia tidak akan mengambil pil obat dengan potensi seperti itu tidak peduli apa. Jari Yao Lao dengan lembut memukul sandaran tangan. Meskipun ada dopeng yang menutupinya, Xiao Yan sadar bahwa wajahnya saat ini cemberut. Dia menarik lengan bajunya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Ini bukan saatnya untuk menjadi impulsif. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan cara yang tepat untuk mendapatkan fragmen peta ini, mereka masih dapat menggunakan cara lain untuk melakukannya. Yao Lao perlahan merentangkan tangannya saat melihat Xiao Yan. Dia mengangguk dan suara rendah ditransmisikan ke telinga Xiao Yan.
Harganya terlalu mahal, tapi aku sudah mengetahui identitas orang itu. Dia adalah lawan lama kali ini. Saya secara kebetulan akan dapat menyelesaikan konflik sejak saat itu. Mengingat karakter Yao Lao, dia tidak akan hanya menonton fragmen peta terakhir ini pergi. Itu seperti yang Xiao Yan pikirkan. Karena mereka tidak dapat memperolehnya melalui cara yang tepat, mereka hanya dapat menggunakan beberapa cara lain. Terlebih lagi, ini bukan pertama kalinya dia dan Xiao Yan melakukan ini. Mereka juga harus menggunakan cara lain di wilayah Black Corner untuk mendapatkan fragmen peta lain. Sepertinya pertunjukan lama akan terulang kembali. Hehe. Orang kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara rendah. Setelah itu, matanya kembali ke lelaki tua Bao Shan di tengah aula. Dia melambaikan tangannya dan seekor kelinci putih salju kecil muncul di dalamnya. Aroma pil yang sangat padat memenuhi ruangan saat itu muncul, menyebabkan mata banyak orang menjadi sedikit merah. Pil obat pil Lightning 9 warna adalah sesuatu yang bahkan diinginkan oleh ahli kelas Ban Sheng. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang elit Douzuns. Pria kurus berjubah hitam itu menggosok kelinci kecil ini dengan tangannya. Dia juga merasakan sakit, tetapi dia mengatupkan giginya saat dia memikirkan api teratai setan pemurnian. Sebuah cahaya muncul dari tangannya yang melilit kelinci. Setelah itu, ditembakkan ke arah orang tua Bao Shan dengan kecepatan seperti kilat. Sementara pil obat 9 warna ini bergegas melintasi aula besar, banyak orang merasakan dorongan untuk merebutnya. Namun, beruntung orang-orang ini tidak kehilangan akal sehatnya. Mereka tidak melakukan apa-apa setelah berjuang dengan dorongan hati mereka. Orang tua Bao Shan memberi isyarat dengan tangannya dan menerima gugusan cahaya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memeriksa kelinci seputih salju. Dia merasakan energi murni yang luar biasa di dalam tubuhnya. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya. Matanya mengandung keajaiban. Jelas, dia tidak mengharapkan seseorang untuk mengambil pil obat seperti itu sebagai tawaran. Teman ini, transaksinya selesai. Peta ini milikmu. Orang tua Bao Shan dengan hati-hati menyimpan kelinci itu. Jarinya menjentikkan di atas fragmen peta kuno. Fragmen peta berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pria tua kurus berjubah hitam itu. Akhirnya, pria itu meraihnya dengan senyum senang di wajahnya. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya ketika peta kuno itu mendarat di tangan lelaki tua berjubah hitam itu. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurni ini dengan biaya berapapun. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan fragmen peta ini bahkan jika orang tua ini adalah seseorang yang memiliki setengah kaki di kelas Ban Sheng. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukanlah objek tetapi beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan segera menyebar ke seluruh dataran tengah, informasi yang kita miliki di sini seharusnya berasal dari tangan pertama. Orang tua Bao Shan tersenyum setelah menyelesaikan transaksi peta kuno. Matanya mengamati aula saat dia berkata, "Tenang, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Namun, karena sedikit mengejutkan, kami menempatkannya di posisi terakhir." Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata orang tua Bao Shan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan ragu. Informasi macam apa yang bisa dimiliki orang tua Bao Shan dengan perhatian seperti itu? Orang tua Bao Shan tersenyum saat dia merasakan banyak mata yang tidak pasti. Suara lembutnya perlahan bergema melalui aula besar. Pohon kuno bodhisattva yang legendaris dikabarkan dapat memungkinkan seseorang untuk menembus yang biasa dan menjadi Sheng, orang suci, sekali lagi muncul setelah 10.000 tahun.